Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas ketersediaan Bapak kembali untuk mengikuti sesi kedua bersama saya. Sebelumnya bagaimana kabar Bapak-bapak dan Mas Yanto Sehat hari ini? walafiat. Baik. Baik. Ada nggak sih permasalahan lain yang muncul setelah 1 minggu ke belakang kemarin dari Mas Yanto dulu? Ada nggak? Kemarin Mas kan Janto kan? baik-baik aja kemarin. Nggak ada Mas Janto. Mas cinta. Nggak ada Mas Giri. Lupa. Nggak ada. Atau ada hal yang bisa diceritakan atau cerita. permasalahan sedikit? Oh, cerita. Sedikit aja kayak keuangannya atau permasalahan keluarga atau hal lain yang muncul. Ini mau cuti nggak boleh tuh ini. Gimana caranya mau cuti tuh? Abdikna ini mah. Nah, kalau dari Pak Ipan sendiri ada nggak permasalahan lain yang muncul setelah 1 minggu ke belakang? Nggak ada. Nggak ada. Berarti cukup baik ya dari keduanya. Mungkin hanya tekanan kerja aja yang membuat Pak Abbas mungkin sedikit jenuh ingin Nggak, Mas. cuti. Oh, Oh ya, jenuh pengen cuti. Saya nggak dikasih. nah, mengenai permasalahan Pak Ipan yang kemarin kita bahas mengenai permasalahan keuangan. Nah, Pak Ipan kan ingin atau berharap ingin memiliki usaha sendiri. Nah, apakah Pak Ipan sudah yakin gitu melihat peluang usaha yang diinginkan Pak Ipan selama 5 tahun ke depan? Iya. Nggak yakin. Setengah yakin sama setengah yakin. Nah, menurut pandangan Pak Sianto nih terhadap keinginan Pak Ipan, hal apa sih yang memang membuat Pak Ipan ingin memiliki usaha lain itu? Karena apa? Kenapa? Aja sekolah dulu, nanti saya yang nambahan. Kalian dari saya sekolah gimana? Ya tidak, ya maksudnya kan di luar sekolah nanti saya. Kalian dari sekolah gimana itu? Kalau dari penjelasan Pak Ipan kemarin memiliki usaha dari ingin memiliki usaha di bidang kuliner tersebut karena memang ingin bisa mandiri dan memiliki peluang yang lain daripada bekerja dalam kondisi di mana dia menganggap Bapak Pak Ipan tersebut harus ada tanggung jawab dari atasan atau hal-hal yang memang membuat beliau itu merasa ada tekanan atau mungkin dari usaha yang dia miliki sendiri lebih nyaman gitu. Kalau dari Bapak sendiri, menurut pandangan Bapak sendiri, kira-kira Pak Ipan kenapa ingin memiliki usaha sendiri? Semua orang pada hakikatnya pasti mau pengen punya usaha sendiri, punya Bebas, Mas. kerja sendiri, punya penghasilan lebih banyak. Tapi kan kita juga harus menyadari kita itu makhluk sosial dan makhluk yang sudah ditentukan. Jadi tidak ya harus misalkan kita mau berjuang ada berjuang, tapi yang menentukan kan ada yang di atas. Jadi bagaimana kita bisa berusaha kalau tidak menjalani memulai apa istilahnya usaha sesuatu usaha yang memajukan. Tapi kadang kan orang itu berpikiran juga berpikirannya maksudnya Sini manis dulu ya, Mas. berpikiran saya itu kurang dari kurang segi materi, kurang dari jadi dari segi kekurangan dari pergaulan dari ini, jadi semua itu jadi kita harus ya semua kita pasti tadi kan kita harus bisa memilih kemampuan kita, keuangan kita, jangan sampai dengan seperti itu kita jadi yang ada di apa istilahnya dibiarkan malah nyari yang belum tentu. Belum tentu kita misalkan kan
setengah, terus kerja ini setengah, jadi nggak akan jadi ketemu. Bagaimana kita mau memfokuskan satu pekerjaan yang ya kira-kira Menghasilkan lebih. kira-kira bisa kita bisa ini pikiran kita, tenaga kita. Oke, nah dari yang tadi Bapak sebutkan bahwasanya harus difokuskan. Tapi kan Bapak tahu sendiri bahwa Mas Gian tahu sendiri bahwa Pak Iwan ini memiliki posisi atau jabatan yang cukup nyaman di sini. Apakah menurut Mas Gian hal tersebut masih dianggap wajar atau tidak untuk Pak Iwan memiliki usaha lain dari jabatan yang beliau miliki? Nah, kalau saya sekalian tanya, maksudnya pandangan orang itu makan gimana? Kalau bisa saya kan kembalikan yang dianggap makan gimana tuh? Kalau makan untuk diri sendiri kan emang pandangannya berbeda-beda. Jadi Iya. memang Enggak, yang pandangan yang sukses, sekolah. ya pandangan sukses juga mungkin menurut Pak Ivan itu sukses itu memiliki usaha yang lain selain bekerja di sini. Nah, untuk diri saya pribadi, untuk pandangan sukses saya sendiri mungkin bisa lulus tepat waktu dari perkuliahan yang saya jalani sekarang. Jadi kemungkinan hal yang Pak Ivan inginkan atau harapkan itu hal wajar sih. Nah, menurut pandangan Bapak itu bagaimana? Kan kalau ini ini jadi kemapanan seseorang itu beda-beda. Menurut kita dia ini sudah mapan, Iya, tapi yang menjalani malah iya tidak mapan. benar. Jadi kan kadang kita juga apa ya, kita saling sangka. Jadi sangkaan kita itu enak, kerjaan enak, istrinya cantik, terus ininya ngomel, iya kan. Tapi kalau yang menjalani, waduh istri saya ngomel terus ini banyak yang cantiknya gitu, lebih cantik itu kalau yang menjalani. Tapi kan kalau kita kan juga jadi kalau kita menurut kita pandang kita melakukan seseorang itu nggak Berpatok. gitu. Jadi seseorang itu baru punya bus 100 juta kurang. Iya. Jadi kan tidak makan juga. Jadi bagaimana kita menyikapinya dan berpikiran bahwa kita cukup untuk makan besok, cukup untuk rumah, cukup untuk mobil, cukup untuk ini. Nggak cukup. Terima kasih Bapak untuk pendapatnya. Nah, kembali ke Pak Ivan. Nah, menurut Pak Ivan sendiri apa sih pentingnya Bapak ingin memiliki usaha? Oh, bebas. Kira-kira Ya, nggak pengen waktunya dimanage orang. ingin terbebas dari ini kan atasan atau yang membuat Bapak kan ya. Nah, siapa sih yang mungkin orang tahu bahwa Bapak itu berkeinginan memiliki usaha di sini? Mas, Selain Mas, ada dari orang lain atau keluarga Bapak sendiri? udah, keluarga Udah tahu. Mas ada. Tapi rata-rata mereka itu support keinginan Bapak memiliki usaha atau keluar dari sini kemungkinan Support. Ada yang mensupport, ada yang enggak. Kalau saya mah nggak support mau keluar. Nanti saya nggak kenal lagi sama ini. Jadi susah Nggak rame. Ketika mereka tahu, misalnya Mas Gianto tahu atau keluarga Pak Ivan tahu, apa sih pandangan yang mereka katakan terhadap keinginan Bapak, kritikan atau mereka? Kata orang tua, dirinya dulu. Jadi jalanin aja dulu Ya. yang sekarang. Ya, Pak. Ya, oke. Nah, dan juga boleh tahu ya Pak, keinginan Bapak tersebut akan terjadi pada usia berapa kira-kira? Kalau dari ketikung ini 5 tahun ke depan. Berapa Mas? Gak lama. Dengan nama. Nah, apakah Bapak Pak Ivan itu yakin pada usia 36 itu bisa memiliki usaha tersebut? Insyaallah meskipun kecil. Oke, tadi skalakan keyakinan Bapak terhadap keinginan berwirausaha tersebut dari skala 1 sampai 10 kira-kira ada di skala berapa? 9. 9. Nah, menurut
apalagi kalau misalkan kita nggak memenuhi. Tapi seseorang itu juga kita apa istilahnya, wah saya mah nggak pengen diatur, pengen nggak ini. Nah kita hidup ini juga diatur. Kita sholat itu ada diatur. Sholatnya subuh harus jam 5, harus jam 5, jam seperti ini. Lohor harus ini, kan harus ini. Selama kita di dunia kita harus mau diatur. Sebabnya apa? Bukan masalah itu. Jadi kita itu kalau peraturan itu untuk kita bukan. Jadi misalkan peraturan ada dari di semua rumah tangga ada peraturan masing-masing. Di RT ke RT-an sudah ada peraturan, kan ada peraturan. Di kelurahan ada peraturan, di kecamatan ada peraturan. Dan nanti sampai ke negara juga ada diatur. Jadi kenapa kita nggak bisa kita memiliki kebebasan kayak gitu? Ya kita mau diatur di sini. Dari sana di kuliah juga diatur. Kita berangkat jam segini, pulang jam segini, kita kuliah jam segini. Memang manusia hidup di dunia harus dengan penuh peraturan dan penuh kedisiplinan, dan kita harus menjalani peraturan itu yang tertulis atau yang tidak tertulis itu ya kita harus patuh, kita harus menurut ya, bagaimana kita menyikapi peraturan ini. Peraturan nggak bisa apa istilahnya, sebenarnya kalau kita patuh tidak membuat kita apa istilahnya tertekan, tapi kadang peraturan itu memang untuk keselamatan kita. Jadi jangan terlalu kalau misalkan di dunia itu pasti ada yang ngatur. Suami itu diatur istri. Boleh kalau misalkan nggak setan, suami macam baru sampai kaki nggak dikasih duit ya. Nanti bakal ngerasakan. Terus nanti kalau misalkan anak juga gitu, jadi peraturan. Nah, oke, dalam 5 atau mungkin 5 sampai 7 tahun ke depan, baik Pak Ivan itu ingin memiliki usaha. Tadi bayangkan ada layar di depan di sana menggambarkan kesuksesan Pak Ivan memiliki usaha tersebut dan dikenal banyak orang. Kira-kira perasaan apa sih yang Bapak rasakan? Puas, perasaannya macam perasaannya puas, dia sendiri, sukses sendiri. Apa yang akan Pak Ivan lakukan untuk memajukan usaha Bapak tersebut? Kira-kira Jadinya ada karyawannya berarti. Jika hal tersebut terjadi, berarti langkah termudah apa sih yang bisa Bapak lakukan untuk menjadikan usaha Bapak berkembang sebelum memiliki cabang tersebut? harus jalani sendiri dulu. Ya sukses. Kemudian untuk perjalanan sebelum mudah menjadi hal tersebut melalui promosi. Nah, promosi hal apa yang kira-kira yang Bapak akan lakukan untuk memajukan usaha Bapak tersebut? Promosi online. Kira-kira menurut Bapak dari teman-teman yang mengetahui usaha Bapak ini akan membantu untuk mempromosikan enggak atau bagaimana kira-kira menurut Mas? Apakah Mas akan membantu proses promosi dari usaha? Sebelum ini mah ada teman, ada yang sukses, ada yang pasti saya mau mendorong. Ya. Ayo, silakan misalkan lebih sukses lebih. Kalau harus didorong, harus didoakan. Yang lebih apa istilahnya? Ya penghidupan ya penghidupannya lebih mahal. Jadi harus dibantu sebagaimana apapun yang kalau misalkan ada masalah kita saya
bisa bidang sharing kita sebenarnya bisa nanti kalian nama HP atau nama HP-nya berapa ya itu mau sharing. Nah, kemungkinan dari hal utama yang bisa dilakukan Pak Ikan itu pastinya mencari modal ya Pak, dari yang kemarin dijelaskan bahwasanya pendapatan Pak Ikan sendiri di kisaran 5 juta ada atau kurang. Kurang lebih sama di sini gitu. Nah, untuk kebutuhan utama yang Pak Ikan keluarkan sendiri kira-kira apa aja Pak? Selain dari makan, istri, kemudian ada lagi Tanggungan sekolah, sekolah. paling Istri orang tua Yang pokoknya kok istri itu pokok kalau begini ya pengen cantik dalam hubungan timot aja kalau cantik ayo pengen pas ya besar karena iya istri istipan Iya. jadi belikan berarti untuk kebutuhan utama sekitar 60% dari pendapatan Bapak itu bisa dikeluarkan ya Pak. Nah, untuk cicilan sendiri ada di cicilan yang Bapak keluarkan apa aja kira-kira, rumah atau hal lain? investasi. Oh, investasi. Adakah kendaraan yang memang harus dicicil atau hal lain? Nggak ada, Nggak ada. cuma investasi itu aja. Buat rumah. Buat rumah. Ada nggak sih yang Pak Ipan sediakan mengenai dana seperti perjalanan repatriasi atau dana darurat ya? Dana darurat seperti untuk sakit, main, Aku siapa gitu udah sebentar tadinya aku lagi soalnya aku gak ketemu di asar datang ke kampus. iya kira-kira dari pendapatan yang Bapak dapati seberapa besar pengeluaran yang Bapak keluarkan? Bapak dari kehidupan, juga cicilan atau dari dana-dana lain yang bisa Bapak keluarkan? kalau Menghabiskan semua pengeluaran atau masih kurang gitu? Masih bisa. Masih bisa. Nah, kira-kira dari semua pengeluaran yang Bapak lakukan bisa berapa Pak? Sekitar berapa persen? Dari 5 juta. Sisa uang berarti sisa uang tersebut Bapak tabung atau gimana? Ulangi lagi, awal modal 75. Untuk modal usaha yang Bapak bilang bisnis online yang waktu Ya, itu yang sekarang lagi berjalan. untuk bisnis online ini Bapak itu apa itu? Apa saja? Banyak Di bidang makanan gitu atau makanan ada gitu. Makanan teman-teman. Makanan kering bukan kuliner basah. Belum. Di bawahnya 101. Si planning nyari-nyari yang strategis. Berarti untuk investasi itu sendiri berbeda, tabungan berbeda dari hal hidup modal atau sama? Dari Beda lagi. penghasilan Beda lagi. gaji Ya, investasi sendiri itu kan termasuk ke dalam tabungan atau bukan ke dalam bentuk bukan barang tanah
rumah masa depan. Paling yang paling banyak itu rumah masa depan. Rumah 1,1 meter kali berapa? Berarti sebatang ya? Ya? Sebatang? Bahkan ada tuh 18 meter 1,2 1,2 Menurut Mas Kian sendiri melihat atau memberikan solusi dari permasalahan Pak Ivan, kan tadi beliau katanya belum ada gambaran mau buka bisnisnya di mana, usahanya di mana. Nah, menurut Bapak ada nggak sih kira-kira gambaran yang bisa Bapak berikan untuk Pak Ivan kira-kira akan berbisnis apa dan akan di mana bisnis tersebut dijalankan? Kalau yang sering wawancara gimana itu? Kalau saya itu seseorang itu punya bidang masing-masing. Jadi, dan dia akan mengetahui dengan sendirinya bahwa bidang saya mah di sini. Contoh, saya mau bekerja di bidang pertanian. Pasti nanti terjunnya pertanian ya bagusnya. Kalau saya di peternakan. Jadi kalau kita nyari itu mah seharusnya mah pasti dia udah tahu dalam hati kecilnya saya mah ini mah nggak cocok di bidang ini. Jadi tinggal kita pindah. Tapi dengan proses menjalaninya saya dagang, saya beternak, saya ini pasti nanti adalah suatu bidang yang di yang paling cocok dengan dia. Sebenarnya yang disukai banyak, tapi nggak cocok dengan kita. Jadi yang cocok. Tapi yang paling bagus itu sebenarnya usaha itu yang paling bagus dan yang paling bisa ini kerjanya dari hobi. Iya, misalkan dia hobinya karena manuk, manuk itu. Yang Bapak tahu mengenai hobi Pak Ivan sendiri dalam bidang apa? Saya mah pintar wawancara itu. Wawancaranya mah iya apa itu? Apa itu? Sholat. Kalau misalkan ini jarang orang yang ini, saya mah ini nggak bisa gimana. Jadi yang paling ini sambil banyak kalau saya mah cuma masih hobi masih. Tapi yang paling ini tuh hobi. Oh bisa menghasilkan bisa jualan. Bisa. Oh bisa ya karena mobil motor. Tapi menurut Bapak sendiri dari kan ini mau sama keinginan Pak Ivan sendiri berbeda jauh dari keinginan yang Pak Ivan kembangkan. Apakah itu bisa menggagalkan keinginannya atau tidak? Menurut pandangan Mas. Karena kan hobi, tapi Pak Ivan hobinya di mana, tapi usahanya pengen apa? Itu kira-kira menurut Mas gimana? Nanyakan dulu hobinya apa? Kalau di Intek-Info itu Pak Ivan itu hobinya kalau betul iya, nah itu hobi saya kan dua-duanya. Oh beternak. Soalnya Mas Hobinya apa itu? peternak, perkebunan dan pertanian. Jauh Cocok, Mas? Cocok juga. Ini beternak juga bisa ini. Tapi kan hobi itu kan juga ini. Jadi sebenarnya hobi. Terus itu kan sebenarnya mencakupnya kan banyak itu. Misalkan di apa itu di peternakan gitu. Itu kan harus sedikit harus khusus gitu. Misalkan dianya tuh peternakan apa? Kan banyak. Ada peternakan domba, peternakan sapi, nah kita harus ini apa lebih mengonsep ke makna peternakannya. Jadi kalau misalkan kita masih kene peternak manuk, peternak ikan, ini harus ini. Jadi spesifiknya tuh menyambungnya berarti menyambung dari beternak pengen ini bukan jadi modal dari jadi nggak beli sama orang sendiri niatnya gitu.
Baru 2. Nggak mau. Nanti kalau itu semua misalkan peternakan apa, terus pertanian apa, pertanian kan luas. Jadi pertanakannya juga luas. Jadi kita harus ngasih fokus ke satu. Iya. Kalau misalkan masih ke sana ke sini, ya berarti hobi nggak fokus. Misalkan kalau domba, ayo karena domba itu tanaman. Guys, pindah-pindah. Konsisten. Sudah mengerucut mas. Lalu terus datang. Nah, mungkin dari pendapat Mas Gianto bisa membuat Pak lebih paham akan konsisten mungkin dalam menjalani sebuah usaha ataupun ada suatu hobi yang mana bisa menjalan ke wirausaha tersebut. Nah, menurut Mas nih dari pandangan Mas Gianto dan keinginan Pak Ivan, mohon maaf siapa? Ya, no. Kan ingin memiliki usaha. Nah, apakah ada permasalahan yang Pak Ivan miliki di dalam lingkungan kerja di sini? Permasalahan itu pasti ada, karena di tempat kerja itu pasti ada yang ada senang, ada yang enggak. Jadi tergantung kita dalam menyikapi kita juga. Semua orang itu nggak akan suka ke kita semua, atau semua orang itu nggak akan benci semua, nggak benci semua. Iya. Pasti ada seseorang yang benci ke kita, ada yang senang ke kita, pasti ada. Di sekolah juga gitu, juga ada yang senang, ada yang enggak, ada yang pokok, ada yang enggak. Misalnya pokok satu orang, terus bapak senang, maksudnya ini. Jadi orang itu harus bisa memakai, bisa itu jangan sampai itu cuma ada persoalan kecil, satu orang kita senang ke kita, terus menjalar ke pekerjaan, terus ke rumah, sampai ke rumah itu kan berpengaruh. Tapi banyak juga yang berpengaruh. Nanti kalau misalkan misalkan besok misalkan ke kerja, orang misalkan kuliah aja, di kuliah aja juga ada yang senang juga, ada yang senang juga jadi masalah, ada yang nggak senang juga jadi masalah. Iya. Ya, jadi kalau misalkan kita mau, kita harus senang semua, maksudnya senang semua. Harus tidak senang semua, ya jadi masalah. Jadi bagaimana kita menyikapi bahwa ada yang senang, ada yang enggak, itu ada tingkatan masing-masing. Berarti dalam pandangan Mas sendiri bahwa Pak Ivan ini memiliki usaha itu bukan karena ada suatu masalah di dalam lingkungan kerjanya, tapi karena ingin mengembangkan dirinya menjadi sesuatu yang lebih. Ya kalau saya juga nggak begitu. Ini pasti seseorang itu harus punya masalah. Iya. Seseorang itu harus punya masalah dan seseorang itu harus bisa menyelesaikan masalah. Orang itu yang kalau nggak punya masalah, dianya lempeng terus nggak akan bagus. Dianya nggak akan naik. Jadi harus orang itu harus punya masalah. Ada pembelajaran yang diambil. Pembelajaran yang diambil, kita pengalaman yang diambil, kita yang jadi kalau orang itu nggak senang ke saya, ya kita suka. Oh berarti saya itu juga jelek. Nah, di akhir nih, kira-kira ada nggak sih pesan dan Kesannya gimana? pesan untuk Pak Ivan untuk menjalani sebuah usaha yang ingin beliau Kesan saya mas. Pokoknya mana gitu. Kesannya gimana kamu ini? Kesannya Pak Ivan gimana menurut Nengina gitu? Ya kesannya dari pembicaraannya, dari kefokusan kita, fokus seseorang itu kan gitu. Jadi ada yang ditanya itu seperti nggak fokus, tapi dia mendengarkan. Tapi ada yang nggak fokus juga memang nggak dengarkan. Jadi bagaimana kesannya? Ya kalau misalkan dia utarakan Pak Ivan, Pak Ivan masalah fokus, ada Pak Ivan fokus, Pak fokus ke saya. Jadi tapi kita dalam kehidupan itu
sini tinggal itu ya kalah ya kita mau belum ya itu kan intonasi pokoknya nanti pas kamu dari buka pintu itu kan ada bapak-bapak sama ibu-ibu yang di depan. Nanti kamu ke bapak-bapaknya aja. hal yang membuat bapak merasa ingin cepat-cepat memiliki peluang tersebut karena memang ada permasalahan di lingkungan Depresi. nggak sih intinya jenuh aja Ingin mencoba hal baru agar bisa mengembangkan diri. yang berpendapat Mungkin untuk sesi kedua kali ini saya akhiri aja ya Pak, karena memang ada hal lain untuk bisa digali dari teman saya juga. Terima kasih atas ketersediaan Bapak dan waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya emang ngantri tadinya aku mah emang lagi sepi sih. Nah, jadi di mana ya? betul. Atau coba kamu langsung masuk kan? Kantornya